Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan mengenai sikap hidup orang percaya, orang benar dalam menghadapi situasi keadaan yang penuh dengan tantangan. Saudaraku, ada banyak orang yang sedang menghadapi masalah dan secara khususnya di zaman ini yang akhirnya mengambil keputusan melarikan diri dari masalah, mengundurkan diri dan semakin jauh daripada Tuhan. Mereka semakin menghindar dari pertemuan-pertemuan ibadah dan mereka menghindar dari persekutuan dengan Tuhan. Tetapi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan mengenai sikap hidup seorang perempuan Kanaan yang belum percaya Tuhan, tetapi pada saat ia mengharapkan mujizat terjadi atas anaknya, dia dituntun, dipimpin Tuhan untuk mengalami sesuatu dimensi rohani yang berbeda dari pandangan dunia secara umumnya. Kita akan lihat, kita baca firman Tuhan yang tertulis dari Matius 15 ayat 21 sampai 28 dikatakan demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita boleh melihat satu teladan seorang wanita yang sungguh-sungguh merindukan terjadinya mujizat dalam hidupnya, di mana anaknya mengalami kesembuhan, lepas dari ikatan, serangan, sakit penyakit yang berasal daripada roh-roh kegelapan, roh jahat. Yang dia lakukan adalah dia memandang bahwa satu-satunya untuk menebus, untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan anaknya hanyalah kepada Yesus Kristus. Dia berjuang mati-matian, dia berjuang habis-habisan untuk melihat dan menerima mujizat daripada Tuhan. Saudaraku, dikatakan bahwa seorang perempuan Kanaan, dia mencari Yesus untuk mengharapkan mujizat kesembuhan terjadi bagi anaknya. Tetapi mungkin orang akan berpikir bahwa dia akan langsung mendapatkan jawaban pada saat ia datang kepada Yesus. Tapi dengarkan baik-baik bahwa pada saat dia datang kepada Yesus, dia tidak langsung diterima oleh Tuhan Yesus. Dia bahkan ditolak oleh murid-muridnya karena dia bukan golongan murid. Dia bukan orang Israel. Sehingga Yesus berkata bahwa Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan kepada orang Kanaan. Tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan ini, saudaraku, bahwa perempuan itu datang mendekat kepada Yesus dan menyembah Yesus. Lalu berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi kalau kita lihat di ayat yang berikutnya dikatakan bahwa waktu dia sudah melakukan tindakan itu, ternyata Tuhan Yesus tidak langsung menolong. Tuhan Yesus tidak langsung menyembuhkan. Tuhan Yesus tidak langsung mengadakan mujizat bagi anaknya supaya disembuhkan. Tetapi yang terjadi adalah Yesus berkata, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Jemaat Tuhan, kita harus tangkap satu hal yang dilakukan oleh perempuan itu adalah pada saat dia sepertinya menerima penolakan daripada Tuhan Yesus, tetapi perempuan itu menunjukkan satu tekad iman yang teguh untuk berharap, percaya bahwa Yesus menyembuhkan anaknya. Perempuan ini berkata dengan penuh kerendahan hati, katanya, "Benar Tuhan,
namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudaraku, apa yang terjadi pada waktu perempuan itu menyatakan tindakan atau pernyataan iman seperti itu? Yesus membuat satu pernyataan yang luar biasa. Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jemaat Tuhan, yang mau kita dapatkan dari firman Tuhan hari ini adalah, mungkin manusia berpikir bahwa yang lebih baik adalah kita menerima mujizat, kita menerima berkat daripada Tuhan, kita menerima kekayaan, kita menerima apa yang kita inginkan. Tetapi yang Tuhan inginkan lebih daripada itu adalah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita semakin mendekat, melekat kepada Tuhan. Bagi Tuhan, membuat mujizat itu kecil sekali. Tetapi yang Tuhan mau bagi kita adalah kita membawa hati kita untuk percaya kepadanya, menyembah Dia, fokus kepada Tuhan, dan merendahkan diri dengan ungkapan kita yang menyembah Dia. Dan pada saat kita melakukannya, jemaat Tuhan, di tengah situasi tantangan yang ada, Tuhan ingin melihat kita memiliki iman percaya yang besar kepadanya. Saudaraku, mungkin kita sedang memiliki beban masalah yang begitu berat. Sepertinya kita sudah berdoa, kita sudah berjuang mencari Tuhan, tapi sepertinya nggak ada jawaban. Sepertinya jalan sepertinya tetap tertutup. Tapi dengarkan baik-baik, bahwa pada saat situasi itu sedang terjadi, Tuhan sedang membimbing, menuntun, dan mendidik kita. Tuhan sedang mengajari kita untuk semakin melekat kepada Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan, semakin datang sujud merendahkan hati menyembah kepada Tuhan. Untuk kita fokus berharap kepada Tuhan, bukan fokus berharap kepada berkat, bukan fokus berharap kepada kekayaan, bukan fokus berharap kepada kemuliaan, tetapi kita melekat, mendekat kepada Tuhan. Pada saat kita memiliki motivasi yang benar, cara pikir yang benar, dan melangkah kepada Tuhan dengan cara yang benar, dengan pikiran yang benar, maka Tuhan akan melihat iman percaya kita sungguh-sungguh tulus kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan menyembuhkan penyakit kita. Tuhan akan memulihkan ekonomi, pelayanan, keluarga, dan sebagainya dalam kehidupan kita. Saudaraku, tetap semangat mengikut Tuhan. Walau kita penuh berbagai masalah, tantangan yang ada, semakin melekat kepada Tuhan, semakin mencari Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan, semakin mengandalkan kepada Tuhan. Dan lihatlah dan percayalah, Tuhan menyatakan mujizatnya atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita. Tetap semangat dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam saudaraku.